Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Di mana di video kali ini merupakan video lanjutan dari model pembelajaran problem based learning. Mau tahu serunya kayak apa? Yuk kita masuk ke kelas. Assalamualaikum. Oke, sebelum kita mulai untuk materi pembelajaran kita hari ini, kita tadarus terlebih dahulu ya. Kemarin terakhir kita di surat ke berapa? Al-Hijr ayat 34. Oke, silakan dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul azim. Oke, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang bisa memimpin doa? Ya, silakan. Sebelum belajar, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, saya mau absen terlebih dahulu ya. Oke, sebentar. Oke, Ajeng ada? Oke, Alfi ada? Oke, kemudian Bagas ada? Oke, kemudian Yoga? Oke, terakhir Jalfa? Oh, di depan ya. Oke, berarti hari ini masuk semua ya, berarti ya. Nggak ada yang nggak hadir ya. Oke, berarti bagus ya, kesehatan kalian masih tetap dijaga ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran silakan kalian buka smartphone-nya sambil saya mempersiapkan peralatan dulu. Kemudian kalian coba cari sinyal wifi dari ruang D7. Ada atau tidak? Gitu ya. Ada ya? Oke, ada. Oke, kalau misalnya sudah, kira-kira berapa banyak status bar yang ada di wifi tersebut? Ada 2. Oh, ada yang malah nggak ada. Oh, berarti ada yang 2, ada yang nggak ada ya, gitu ya. Oke, sekarang saya mau tanya, kira-kira menurut kalian penyebabnya status bar wifi-nya itu kecil, cuma 2 biji itu karena apa? Ada yang tahu? Saya, Pak. Oke, silakan. Perangkatnya kehalang tembok, Pak. Perangkatnya kehalang tembok. Ya, bisa jadi ya. Karena perangkatnya itu bisa aja di tempat yang berbeda dari ruangan kita gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, sebentar ya. Nah, sekarang kira-kira apa yang menyebabkan sinyal tersebut jadi berubah? Oke, silakan. Kemungkinan ada perangkat tambahan, Pak, yang membuat memperpanjang sinyalnya seperti repeater, Pak. Oke, terima kasih. Berarti bisa jadi karena ada perangkat tambahan yang dapat memperpanjang sinyal wifi-nya. Karena kan tadi sinyalnya kecil kan ya, kemudian jadi panjang, jadi lebar gitu ya. Nah, ini kemungkinan dari kalian merupakan solusi atau permasalahan yang kalian hadapi kemarin gitu ya, waktu pas lagi kalian sesi wawancara dan segala macamnya gitu. Nah, kemudian itu semua yang pertanyaan yang saya berikan ke kalian itu adalah pertanyaan yang akan kita pelajari hari ini gitu ya. Dimana untuk materi pembelajaran kita kali ini yaitu adalah yang pertama, bagaimana sih cara untuk melakukan perbaikan pada jaringan nirkabel gitu ya. Dimana kalian akan mencoba, di sini kalian akan mencoba teknik yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kalau kemarin kan kita sudah melakukan studi literatur gitu ya, sudah menemukan solusinya. Kemudian benar nggak nih solusinya bermanfaat atau tidak? Makanya di sini kita akan melakukan praktek pembelajaran gitu ya. Nah, di sini untuk perbaikannya yang ada pada dalam jaringan, seperti yang tadi sudah dijelaskan gitu ya, bahwa terdapat sebuah alat yang digunakan untuk memperpanjang sinyal gitu ya. Nah, salah satunya yaitu adalah penggunaan repeater. Oke, jadi itu adalah konfigurasi untuk capsman-nya ya. Nah, untuk konfigurasinya sendiri nanti kalian tinggal akses aja ya. Akses aja video yang sudah saya sertakan di Google Classroom. Nanti kalian tinggal lihat aja. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan. Untuk penggunaan capsman ini hanya bisa di mikrotik aja ya, Pak, nggak bisa di perangkat access point yang lain. Oke,
untuk pengguna Chapsman ini cuman ada di perangkat mikrotik aja, nggak ada di perangkat yang lain. Bisa di perangkat lain atau tidak gitu ya. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Oke, nggak ada ya? Oke, bisa atau enggak? Jawabannya itu adalah tidak bisa. Karena apa? Karena fitur Chapsman ini hanya dikhususkan untuk perangkat mikrotik aja. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, terima kasih ya buat yang sudah bertanya ya. Oke, nah untuk langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan praktek, gitu ya. Praktek tentang perbaikan jaringan nirkabel, di mana kalian nanti akan melakukan perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi di dalam jaringan wireless, di mana kalian sudah menemukan solusinya, gitu ya, dari solusi yang kemarin kalian dapat. Oke, di sini untuk langkah kerjanya yaitu adalah yang pertama, kalian duduk dulu berkelompok sesuai dengan kelompoknya, kemudian kalian akses LKPD-nya, karena di situ ada langkah kerjanya, gitu ya. Oke, silakan kalian duduk berkelompok terlebih dahulu. Oke, sudah diakses LKPD-nya? Udah ya? Oke, untuk langkah selanjutnya di sini kalian silakan untuk siapkan alat dan bahan sesuai dengan LKPD sebelumnya untuk tahap implementasi, gitu ya. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah kalian siapkan alat, nanti kalian kan lakukan konfigurasi ya. Nah, kalau misalnya udah lakukan konfigurasi, berarti langsung aja kalian lakukan pemasangan, gitu ya, pemasangan alat tersebut. Oke, silakan siapkan alatnya terlebih dahulu. Silakan ke ruangan sebelah. Oke, udah masuk semua? Udah ya? Udah dicoba? Udah dapat hasilnya? Udah ya? Oke, kalau misalnya udah, maka kita lanjutkan lagi ya. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu adalah di sini kalian buat presentasi ya. Buat presentasi dari hasil yang kalian lakukan tadi, hasil dari implementasinya. Gitu, apakah menemukan solusi atau tidak. Saya beri waktu sampai jam 11 siang hari ini. Kalian kelarkan, nanti baru kita lanjutkan ke bagian presentasi. Oke, ya silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Ini kelompok berapa? 5. Udah sampai mana? Udah lumayan jauh, Pak. Oh, udah lumayan jauh ya. KPD udah selesai, Pak, sama tinggal lanjutin PPT, Pak. Oh, hasilnya udah dapat? Sudah ya. Oke, nanti jangan lupa ya di bagian akhirnya kesimpulan, jangan lupa. Di PPT-nya. Di PPT-nya kasih kesimpulannya kayak misalnya ternyata hasil solusi yang kita lakukan, yang kita temui itu mendapatkan hasil yang maksimal. Bisa juga seperti itu. Atau dapat menangani permasalahan yang ada. Bisa kayak gitu juga. Gitu ya. Oke, lanjutin lagi. Oke, udah selesai bikin presentasinya? Udah ya? Oke, dari sini siapa yang mau maju buat presentasi? Siapa yang mau maju? Oke, 1, terus 2. Ini dari kelompok 4. Itu dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok Cantik akan mempresentasikan tentang bagaimana kita menyelesaikan permasalahan pada jaringan nirkabel. Registration, tempat siapa saja yang tersambung ke dalam jaringan wireless. Terima gaji. Apakah ada pertanyaan? Silahkan yang ingin bertanya. Oke, di sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Tadi kan dijelasin fungsi repeater ya kan.
Nah, saya mau tahu nih apa aja sih keuntungan kalau pakai repeater? Oke, yang ditanyakan itu adalah keuntungan menggunakan repeater. Ada yang mau jawab? Keuntungannya itu tidak seperti WDS tadi, kita tidak harus mengcopy MAC address dari AP pusat atau bahkan menukarnya dari antara kedua perangkat router. Jadi keuntungannya ya kita menjadi lebih efisien dan menghemat waktu untuk konfigurasinya. Jadi itu adalah penjelasannya ya. Jadi repeater itu fungsinya adalah untuk lebih memperluas sinyalnya dari sinyal yang kecil menjadi sinyal yang lebih besar. Seperti itu. Keuntungannya seperti itu. Oke, ada lagi? Nggak ada? Cukup? Dapat diambil kesimpulan dari hasil presentasi kami, kita semua dapat mengetahui bahwa perangkat repeater dapat mempermudah kita dalam menangani permasalahan jaringan yang ada. Sebagai contoh, jaringan yang didapat sangat lemah, maka repeater akan membantu memperkuat dan memperluas jaringan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dulu buat temennya yang di depan. Oke, silakan kembali. Oke, jadi di sini teman kalian menjelaskan tentang penggunaan repeater, gitu ya, terhadap permasalahan jaringan yang mereka temui. Di mana permasalahannya yang terjadi itu adalah dia melakukan konfigurasinya itu terdapat sinyal yang tidak sampai ke dalam ruangannya. Kenapa nggak mau menggunakan mode WDS? Karena menurut mereka kemungkinan yaitu adalah kalau misalnya kita menggunakan WDS itu agak ribet. Ribetnya kita harus tahu MAC address dari setiap access point, sehingga membutuhkan waktu untuk konfigurasi yang lebih lama, gitu ya. Jadi lebih mudah mana? Ya sebenarnya lebih mudah pakai repeater. Karena materi saya sudah habis hari ini, saatnya kita melakukan yang namanya game atau quiz, gitu ya. Silakan kalian akses Google Classroom-nya. Oke, udah semua ya. Oke, berarti di sini yang paling tinggi itu adalah Fabian ya. Fabian sampai 6.410 poin. Kemudian yang kedua itu adalah William. Yang ketiga itu adalah Zainal. Itu ya. Oke, tepuk tangan dulu buat temennya. Ada yang tinggi lagi? Oh enggak. Kirain. Gitu ya. Oke, ini saya stop dulu ya. Oke, nah karena materi kita sudah habis hari ini. Oke, kira-kira dari kalian siapa yang bisa memberikan memberikan kesimpulan atau memberikan feedback terhadap materi pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan siapa yang mau? Saya, Pak. Oke, silakan. Jadi kesimpulannya kita udah melakukan implementasi solusi dari masalah yang kita temukan hari ini dan hasilnya menjadi tepat dan berguna. Oke, jadi hasil dari solusi yang kita temui atau yang kita temukan, kemudian kita implementasi, kemudian hasilnya jadi berguna gitu ya. Akhirnya tepat gitu ya, sesuai dengan apa yang diminta sama setiap masing-masing siswa ataupun guru gitu ya. Sehingga permasalahan yang ada itu menjadi clear atau solusinya sudah terpecahkan gitu ya, permasalahannya gitu. Oke, terima kasih ya atas kesimpulan hari ini ya. Untuk pertemuan yang akan datang nanti kita akan belajar tentang yang namanya jaringan fiber optik, di mana nanti kalian akan melakukan implementasi terhadap jaringan tersebut gitu. Di mana nanti kita akan praktik dengan menggunakan peralatan-peralatan atau tools yang digunakan untuk membangun jaringan fiber optik gitu ya. Oke, karena pembelajaran kita hari ini udah selesai, berarti di sini kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin berdoa? Ya, silakan. Sebelum mengakhiri materi hari ini, lain kali ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Nanti jangan keluar dulu karena nanti ada pelajaran selanjutnya, gitu ya. Oke, terima kasih ya. Oke, akhirnya selesai.
Oke teman-teman, itu adalah akhir dari model pembelajaran problem based learning yang sudah saya terapkan di kelas ini nih. Oke, sampai di sini dulu video model pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Sampai bertemu lagi di model pembelajaran selanjutnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.